Dan kita harus tahu Nabi Adam di alam dunia ini berjuang ya untuk bagaimana menutupi auratnya, bagaimana cara makan minum untuk dia dan anak istrinya, bagaimana dia membuat tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Dia pun memakai otak yang Tuhan beri dan menggerakkan badan yang Tuhan beri. Makanya hidup di alam dunia ini perjuangan atau tempat kerja, capek, capek, capek. Dan penerus Nabi Adam yaitu para nabi dan para rasul pun sama menggerakkan anggota badan, akal pikiran untuk memperjuangkan kehidupan ini. Bagaimana cara makan, minum, pakaian, dan tempat. Itu semua membutuhkan perjuangan. Dan Nabi Adam pun disuruh oleh Tuhan untuk melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia sebagai khalifah alam dunia. Dan beliau pun menuruti perintah Tuhan dengan cara menyembah kepada Tuhan dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk inspirasi atau berdialog dengan Tuhan yang disebut sembahyang, atau zaman sekarang sampai umat Nabi Muhammad yang disebut sholat. Itu dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam ya, itu disuruh oleh Tuhan. Tapi Nabi Adam menyembah kepada Tuhan 2 waktu, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Dan Nabi Adam pun menuruti aturan Tuhan dengan cara pernikahan anak-anaknya, karena zaman itu kan manusia waktu itu hanya Nabi Adam, Siti Hawa dan putra putrinya. Dari surga 2, dari dunia 2, yaitu di surga ada kembar perempuan dan lelaki, di dunia kembar perempuan dan lelaki. Makanya oleh Nabi Adam dikawinkan secara disilang, itu yang disuruh oleh Tuhan, yaitu perempuan dari surga Iklima dikawinkan dengan lelaki dari dunia, yaitu Qabil. Perempuan dari dunia Labuda dikawinkan dengan lelaki dari surga, yaitu Habil, dengan cara disilang. Mengapa cara disilang? Karena tidak boleh yang sedarah ya dikawinkan, itu tidak boleh. Makanya cara disilang. Yang di surga kan 2, yang di dunia dia secara disilang. Makanya sampai zaman sekarang tidak dibolehkan perkawinan sedarah seperti adik kakak, kan itu tidak boleh. Dan itu dilarang oleh Tuhan. Makanya Nabi Adam pun menuruti aturan dari Tuhan dengan cara mengawinkan anak-anaknya secara disilang dan menyuruh anaknya yang lelaki untuk bekerja mencari nafkah untuk menafkahi istrinya, menyuruh anak perempuannya melayani suami, yaitu di rumah untuk melayani suaminya, mencuci piring, mencuci pakaian, memasak dan sebagainya untuk melayani suaminya. Itu disuruh oleh Tuhan dan turuti oleh Nabi Adam sebagai khalifah alam dunia. Jadi makanya hukum perkawinan, hukum kerumah tanggan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kita pun wajib tahu kan hukum rumah tangga. Lelaki wajib memberi nafkah kepada istri, istri wajib melayani suami lahir batin. Itu kan hukum rumah tangga yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Adam sebagai khalifah alam dunia. Dan setelah itu Nabi Adam pun bekerja sebagai manusia biasa untuk mencukupi kehidupan dia dan istrinya dengan cara bercocok tanam atau bertani. Kalau sekarang ya, bertani untuk apa tuh, untuk makanan dia dan anak istrinya, begitu ya. Makanya kita semua umat manusia di alam dunia wajib berjuang untuk kehidupan dunia, yaitu mencari rezeki dengan cara bekerja, yaitu capek karena hidup di alam dunia tempat bekerja, tempat capek, tempat menanam, dan nanti di akhirat tempat menuai.